Kalau kita fokus sekarang ke masalah kewajiban istri, yaitu merupakan hak suami, ini memang poin yang paling dasar yang harus dibahas dalam masalah rumah tangga. Karena ini adalah hak yang paling tinggi. Sebelum menikah, si istri ini punya kewajiban berbakti sama kedua orang tuanya. Dan itu dinomor satukan. Ya dia harus santun, dia harus ramah, dia harus bakti. Makna bakti itu kan luas sekali. Dia berkhidmah, ya, kemudian dia mengalah. Itu semua masuk dalam masalah bakti. Dia mendahulukan orang tuanya, dia tidak bertutur kata yang kasar misalnya. Nah setelah dia menikah, maka semua yang merupakan tadi skala prioritas buat kedua orang tua itu pindah ke suaminya. Jadi makna kalimat bakti sepenuhnya ini pindah ke suami. Jadi memang dia harus menjaga tutur katanya, ya, sikapnya, terus full pelayanannya, segala macam memang kepada si suami. Jadi pada saat orang tua atau si wali perempuan ini mengatakan saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini, sama dengan si ayah mengatakan begini, ini anak perempuan saya dulu saya yang nafkahi, saya yang kasih makan, kasih minum, kasih perlindungan, pendidikan, segala macam ya. Dan dia pun berbakti dengan saya. Sekarang saya akan serahkan kepada kamu. Kamu terima gak? Iya saya terima nikahnya. Oke, sekarang udah pindah nih, silakan pindah ke rumah kamu, urus semuanya ya. Nah dengan serah terima itu berarti sang ayah dari nomor 1 menjadi nomor 2 sekarang. Jadi nomor 2. Dalam banget maknanya ya. Akad nikah itu. Dan itu perpindahan tanggung jawab ya Ustaz ya, dari seorang ayah ke seorang suami. Ya, dan suami di sini kenapa dia lebih besar nanti kedudukannya, karena memang dia orang asing. Kalau ayah si wanita ini dia pemilik sperma. Jadi wajar ya. Jadi itu seperti bagian dari tubuh dia. Jadi wajar saja kalau si anak itu harus bakti. Dan dia pun wajar memberikan perhatian ekstra. Tetapi kalau suami, orang asing. Kan tidak boleh menikah sama mahram kan. Dia orang dari luar. Orang dari luar yang tidak dikenal tiba-tiba datang melamar dia. Dan setelah akad nikah, maka tiba-tiba saja diwajibkan bagi si laki-laki ini untuk melindungi, memberikan nafkah, memberikan pakaian, makanan dan segala macam. Ya, sementara pasti ada feedbacknya kan. Nah, si perempuannya juga harus bakti, berbuat baik, mengalah, memberikan yang terbaik untuk suaminya. Itu kan perpindahan bakti dari orang tua ke suami, Ustaz. Tapi kalau kita ukur, Ustaz, lebih mulia mana, Ustaz? Mulia bakti sama orang tua atau mulia bakti sama suami, Ustaz? Tentu suami. Tentu suami. Karena setelah akad nikah tadi saya bilang itu sudah perpindahan transisi. Jadi kalau suami mengatakan jangan keluar rumah, terus ayahnya atau ibunya mengatakan nak datang ke sini, dia nggak boleh keluar selama suaminya belum izinkan. Jadi udah nggak bisa. Dan suami ini ada ekstranya itu dia satu-satunya orang yang bisa melihat tubuh si wanita ini sekaligus menikmatinya. Sementara sang ayah itu nggak bisa. Sampai umur tamiz itu umur 7-8 tahun udah bisa membedain jenis kelamin. Itu udah nggak bisa lagi kan sang ayah untuk melihat badan tubuh anak perempuannya. Anak perempuan itu juga sudah akan risih gitu. Dia kalau sudah 7 tahun, 8 tahun dia mau dimandiin sama dia nggak mau. Gitu. Nah, tapi suami dia bisa menikmatin semuanya dan tidak ada poliandri dalam Islam. Artinya si perempuan ini hanya mengabdi kepada satu laki-laki ini. Karena kan kalau poliandri berarti 2 suami, dua-duanya tuangkan sperma lalu hamil si wanita, siapa ayah? Iya, nggak jelas. Ya, jadi memang kedudukannya itu luar biasa. Dalam sebuah hadis yang sahih ada seorang wanita, masih gadis dia. Di masa Nabi SAW sebelum menikah dia datang ke Nabi. Dia mengatakan, ya Rasulullah sebelum saya nikah saya ingin tahu apa hak suami saya. Atau bagaimana kedudukan hak suami saya. Sebelum menikah, Ustaz? Sebelum menikah. Mencari tahu itu. Ya dia mau tahu nih sekarang kalau saya nikah nanti gimana nih saya menghadapi suami saya nanti. Jarang banget tuh perempuan kayak gitu. Ya, maka Nabi SAW bilang, ketahuilah kalau seandainya di tubuh suamimu itu luka dan bernanah, serta engkau membersihkan dengan lidahmu, jadi bukan dengan tanganmu, maka engkau masih belum bisa memberikan haknya. Allah. Jadi saking besarnya hak suami itu. Dan ini memang harus selalu disyiarkan, disampaikan agar setiap muslimah memahami masalah itu. Setiap ayah wajib, setiap saudara wajib memberikan peringatan kepada anaknya, kepada saudarinya. Setiap suami mengingatkan istrinya tentang masalah ini. Nah, karena berbahaya sekali. Kalau ayah sama ibu saja nggak boleh mengatakan dalam surah Isra, maka sama suami pun tidak boleh mengucapkan Sama, bahkan lebih besar hukumnya
kepada suami daripada kedua orang tua. Lebih besar Ustaz. Ya, makanya tadi kan Nabi SAW mengatakan tuh kalau seandainya luka bernanah di tubuh suamimu dan kau bersihkan dengan lidahmu, kau masih belum bisa memberikan haknya. Dalam riwayat yang sahih juga Aisyah mengatakan, wahai para wanita, kalau seandainya kalian mengetahui besarnya hak suami kalian, maka kalian akan mengambil debu telapak kakinya yang kalian letakkan di pipi kalian. Masya Allah. Di saking besarnya. Betul, harus sering diingatkan tuh istri-istri kita. Penting tuh. Tapi gini Ustaz, Ana pribadi pengen mengingatkan istri Ana nih, atau istri-istri kita lah ya. Jangan istri Ana doang nih. Iya. Masalah bakti terhadap suami. Kan kita belum paham nih cara menyampaikan yang baik seperti apa. Kadang cuman kayak nge-share ceramah ustaz-ustaz masalah hak suami nih, nge-share. Dia balik nge-share lagi Ustaz masalah hak istri. Akhirnya saling sindir tuh masalah itu tuh. Padahal ustadznya antum-antum. Akhirnya saling sindir. Cara yang paling baik gimana Ustaz untuk mengingatkan para istri tuh paling baik? Memang harus ada momen dalam rumah kita itu di mana kita berbicara khusus masalah agama. Duduk bareng empat mata gitu. Ya, dan kita memang membicarakan masalah itu. Jadi itu kan pondasi dasar ya, masalah hak dan kewajiban kan pondasi dasar. Seperti kita kalau lagi baru melamar di perusahaan, kan kita nanya tuh pada HRD kan misalnya, apa nih tugas saya? Oke, nanti akan apa yang saya dapatkan kalau saya jalankan tugas itu? Apa ancamannya kalau saya tidak melakukan? Kan itu. Sehingga kita jalan di perusahaan itu kan nyaman karena kita tahu tugas kita mana, kita dapat apa, ancamannya apa. Nah, seperti itu. Jadi nggak bisa rumah tangga itu berjalan begitu saja tanpa menyadari tentang hak dan kewajiban. Itu pondasi dasar harus bisa dibicarakan. Komunikasi kuncinya Ustaz. Ya, dan komunikasi ini memang dipilih waktu khusus. Ini ayo kita bicara yuk tentang masalah hak dan kewajiban supaya aku ini tidak keluar dari koridor, kamu juga tidak keluar dari koridor. Nah, dan di luar daripada kewajiban ini, berarti hukumnya sudah sunnah. Nah, kalau pasangan mau melakukan, silahkan. Kalau enggak, berarti bukan kewajiban dia. Maka kita fokus ke masalah kewajiban ini supaya dia pun nyaman, dia fokus kepada kewajibannya yang merupakan hak kita sebagai suami, dan juga kita juga fokus kepada kewajiban kita yang merupakan hak dia. Di luar daripada itu, tambahan berarti sudah ekstra. Bisa dilakukan, bisa tidak. Baik, kalau masalah tadi menarik Ustaz, masalah pelayanan gitu Ustaz. Pelayanan ini berarti karena mungkin suami ini ada kewajiban untuk menafkahi istri Ustaz ya. Jadi mungkin hak kita itu menerima pelayanan gitu. Kalau pelayanan ini definisinya seperti apa Ustaz? Apakah keseluruhan gitu? Mulai dari mungkin anak, terus masak atau segala macam? Semua. Semuanya Ustaz? Keseluruhannya. Tapi dari 100%, kalau persentase, kita presentasikan pelayanan itu 100% misalnya, 50%-nya biologis. Setengahnya. Ya, 50% biologis. Selebihnya 50% lagi itu yang lainnya, makanan, penataan rumah, anak-anak. Jadi kalau 50%-nya itu baik, yang sisanya itu tertopang biasanya. Tapi kalau yang 50% ini rusak, masalah biologis itu rusak, maka akan mengganggu 50% yang tersisa. Makanya dalam Islam itu sangat ditekankan masalah itu kan. Kata Nabi SAW, istri manapun yang dipanggil oleh suaminya berhubungan kemudian dia tidak datang kecuali dilaknat oleh malaikat. Istri manapun yang sedang berada di corong asap rumahnya dipanggil oleh suaminya, dia wajib datang. Dalam riwayat itu, riwayat-riwayat yang sahih semuanya, sampai ada pernah wanita datang kepada Aisyah mengatakan, wahai Ummul Mukminin, bagaimana tanggapan Anda di saat kami diminta untuk melayani suami padahal kami lagi kesal, lagi memang gak mood. Apakah itu wajib buat kami melayani biologisnya, melayani apa yang dia butuhkan? Kata Aisyah, iya. Walaupun seseorang di antara kalian sudah naik di atas tunggangannya, di untanya. Kalau zaman itu unta kan, sekarang mobil udah mau pergi, suaminya panggil, tetap dia harus datang. Ditinggalkan semua aktivitas yang lain demi untuk suaminya itu. Kalau si istrinya menawar boleh Ustaz. Misalkan saya lagi capek nih, suami boleh nggak besok aja? Itu boleh nggak Ustaz? Ini nama-nama lebih niat ya. Kalau memang betul-betul dia dalam kondisi sakit, memang dia letih sekali, itu lain. Karena itu dia sendiri yang tahu, ya. Dan itu biasanya sesekali terjadi. Tapi kalau rutin terjadi penolakan, rutin terjadi pembengkalian kewajiban ini berarti bukan masalah masalah negosiasinya, tapi masalah memang dia tidak mau menjalankan kewajibannya. Dan ini bisa masuk dalam bab nusyul yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, wallati takhafuna nusyudahunna fa'iduhun,
para wanita yang kalian khawatirkan nusyud itu pembangkangan, Pembangkangan. tidak mau jalankan kewajibannya. Ya. Maka faiduhun, ingatkan mereka. Kalau mereka nolak juga, ya, wahjuruhunna fil madaji', boikot mereka di ranjang. Kalau mereka masih nolak, wadribuhun, pukul mereka. Tapi ulama tafsir mengatakan pukulan darbatun ghairu mubarrah, pukulan yang tidak berbekas. Kata dalam hadis kata Nabi SAW tidak boleh memukul wajah, gitu kan, tidak boleh menjelek-jelekkan. Tapi dia menggunakan bahasa-bahasa yang sebagian ulama mengatakan pukulan itu dengan kayu siwak atau dengan jari telunjuk. Kalau sudah sampai pada tingkat pembangkakan yang sangat tinggi. Lalu Allah bilang di penutupan ayatnya, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Tapi kalau mereka sudah patuh pada kalian, jangan kalian sengaja mencari-cari lagi kesalahannya. Nah, tapi ini bisa masuk ke bab nyusyun. Kalau dia selalu menolak, selalu membangkang, selalu membantah, lalu dia hidup untuk siapa kalau bukan untuk suaminya? Toh dia hanya disuruh berkhidmat dengan satu orang ini, bahkan orang ini mengalahkan kedudukan ayahnya. Dan dia fokus kepada suaminya, selebihnya tambahan ke anaknya, ke rumahnya, itu sudah cukup untuk memberikan dia tiket ke surga. Oh, dapat tiket surga, Sat? Oh, iya. Bakti sama suami. Kan begitu kata Nabi SAW. Ayyamam ber'atin salat khamsaha. Istri manapun yang menjaga salat 5 waktu, gak disebutin salat sunnah. Wa shamat syahraha. Lalu kemudian dia puasa Ramadannya, gak disebutkan puasa sunnah, puasa yang wajib saja. Wa ata'at zawjah, dan berarti ba'laha, dan mentaati suaminya. Qila laha udkhilil jannata min ayyi abwabin syi'ti. Kau boleh masuk dari 8 pintu surga, yang mana kau mau. Yang mana engkau mau? Pada saat dia meninggal, ya. Jadi itu luar biasa sebenarnya. Jadi cuma di 3 hal ini dia fokus. Jadi kedudukannya berarti sholatnya, sholat wajib yang merupakan Nabi sendiri menerimanya harus ke langit. Isra Mi'raj gitu kan. Kemudian puasa Ramadan setahun sekali, dan ini kewajiban bagi semua muslim yang balik. Kemudian diikuti dengan taati suaminya. Maka 3 loh. ya, cuma 3 itu. Jadi kedudukan suami itu luar biasa. Setelah puasa dan sholat datang Suami. Iya. Enak banget Ram kayak gitu. Cuma 3 yang wajib-wajib. Tapi yang 3 ini 8 pintu sulit surga dilakukan. Enggak juga. Enggak, 3 mungkin. Makanya butuh pembekalan ilmu agama. Nah, Tapi itu enak banget, dapat keutamaan tersendiri para istri-istri itu. Nah kalau suami, Sat, gimana? Punya nggak keutamaan yang serupa kayak gitu terhadap istrinya, Sat? Itu nanti ada bahasan sendiri. Ada bahasan tersendiri bahasan ntar nih, sendiri. part 2 nih. Sabar. Siap-siap. Jadi supaya tidak tumpah tindih, Iya. kita fokus dulu ke Buat suami-suami yang iri, sabar. Ini kita bahas istri dulu. Tapi Ana boleh balik ke tadi Ustaz, masalah biologis Ustaz. Misalnya si istri ini misalnya capek Ustaz, cuma memang harus melayani. Ketika melayani itu kayak anggaplah tidak ikhlas itu Ustaz. Maksudnya ya udahlah gitu. Oh, yang penting kewajiban selesai. Yang penting selesai gitu. Nah itu gimana Ustaz? mirip dengan orang sholat tapi capek. Cuma ini kan kewajiban, dia harus kerjakan. Kita kan tidak bisa bilang sholatnya nggak sah selama dia penuhi syarat-syarat dan rukunnya. Udah dia layani suaminya semampu dia, dapat pahalanya. Ya, gitu. Tapi kan yang harus difahami di sini, kalau dia sifatnya sesekali, suaminya juga harus bisa beri pengertian kan. Maksudnya bisa mengerti, oh ternyata memang istri saya lagi capek misalnya, atau lagi sakit gitu kan. Karena juga dia tidak maksimal bisa melayani. Gitu. Tapi kalau ini terulang seringkali, ini berarti sudah permainan syaitan. Nah itu dibalik ke ilustrasi video yang tadi Anda cerita yang pas awal gitu. Di kolom komentar itu ada yang komen Ustaz, saya itu sampai gak berani ngajak istri gitu, gara-gara ditolak terus. Jadi di sini udah gak berani ngajak. Jadi males itu Ustaz. Sampai ada poin seperti itu gitu loh. Oke, sekarang gini aja, kita susun aja. Kira-kira apa aja sih yang merupakan hak suami yang akhirnya menjadi kewajiban istri. Ya. Supaya dia lebih sistematis. Yang pertama itu memang ketaatan dan mencari ridho. Itu kewajiban pertama suami, istri yang merupakan hak suami. Jadi kita ini sebagai suami bisa kita minta dan tuntut itu. Karena itu hak dalam melalui wahyu. Kecuali dalam maksiat itu Ustaz ya. Ya, itu nanti ada pengecualian. Tapi ketaatan dan mencari ridho ini nomor 1 kewajibannya. Sebelum yang lain-lain. Sebelum biologis tadi, sebelum semuanya. Karena Nabi SAW sudah mengatakan dalam hadis yang sahih, "Lau kuntu amiran ahadan yasjuda li ghairillah la amartu al-mar'ata tasjudu li zawjiha." Atau kama qala Nabi SAW. Kalau seandainya boleh aku perintahkan seseorang sujud kepada selain Allah, aku akan suruh istri sujud kepada suaminya. Jadi perbuatan yang paling tinggi, puncak penghinaan seorang hamba
kepada Tuhannya itu pada saat sujud, karena dia meletakkan kepala yang mulia di tanah. Disitulah puncak kemuliaan yang luar biasa gitu, memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu puncak penghinaan seorang hamba di hadapan Tuhannya. Makanya kata Nabi SAW, akrabu abdin ilallahi wa huwa sajid, paling dekatnya seorang hamba pada Tuhannya pada saat dia sedang sujud. Dan Nabi SAW datangkan perumpamaan itu, sujud yang merupakan paling dekatnya seorang hamba sama Tuhannya, dan ini bentuk penghinaan full seorang hamba kepada Tuhannya. Maka Nabi berikan contoh itu. Kalau seandainya boleh sujud ini, Nabi nggak jelaskan ruku, nggak berikan contoh i'tidal, nggak berikan contoh yang lain. Tapi kalau boleh sujud kepada selain Allah, saya akan suruh istri sujud pada suaminya. Nabi tidak sebutkan ini, tidak pernah disebutkan bahasa yang mirip ini. Misalnya, saya akan suruh anak sujud pada orang tuanya, nggak pernah ada. Belum pernah ada bahasa, belum ada satu riwayat pun dalam masa. Tapi disuruh istri sujud pada suaminya ini ada. Dan ini kan memaknakan kalau bukan karena larangan Allah, maka saya akan suruh sujud. Dalam sebuah riwayat yang lain, pernah Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu pulang dari Yaman setelah bertugas dakwah. Beliau tiba di Madinah, langsung sujud di bawah kaki Nabi SAW. Beliau sujud di bawah kaki. Nabi suruh berdiri hai Muadz. Kenapa kau lakukan ini? Dia bilang, ya Rasulullah, di Yaman, di negeri yang saya berdakwah, orang-orang di sana kalau muliakan kepala sukunya, orang yang dituakan, pasti mereka sujud. Dan saya menganggap Anda adalah orang yang paling pantas saya sujudi. Maka keluarlah sabda Nabi SAW ini, tidak boleh hai Mu'ad. Kalau seandainya boleh sujud kepada selain Allah, aku akan suruh istri sujud pada suaminya. Jadi maknanya dalam sekali. Dalam banget. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, langsung saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang istri yang menyakiti atau membuat suaminya murka, marah, sakit hati misalnya, kecuali yang di langit Allah langsung terlibat murka pada wanita tersebut sampai dia buat suaminya ridho. Jadi memang hubungan masalah keridoan suami membuat dia tersenyum, membuat dia terhibur, terpenuhi kebutuhan. Ini luar biasa ini. Ini langsung menjalin hubungan baik sama Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau dia rusak hubungan itu, maka dia rusak hubungannya sama Allah. Bisa dibilang ridho suami juga sama dengan ridho Allah nggak, Ustaz? Enggak. Dia datang setelah ridho Allah. Datang setelah ridho Allah. Ya. Oke. Makanya tadi saya bilang, Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada hal yang lebih wajib bagi seorang wanita ya setelah hak Allah dan Rasulnya dibandingkan hak suaminya. Jadi memang luar biasa dalam sekali itu. Dia harus cari keridhaan itu. Dan dalam hadis yang lain juga kata Nabi SAW, sehingga saya riwayat Imam Ahmad hadis ini, tidak ada wanita yang meninggal dunia kemudian suaminya ridho. Ridho itu kayak merasa kehilangan. Karena selama hidup dia berkhidmat, dia betul-betul loyalitas terhadap kepada suaminya, kecuali pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah. Jadi dapat jaman itu kuncinya di suaminya. Jadi untuk istri kalau sudah menikah, tidak ada lagi dikatakan ridho orang tuanya akan menjadi penyebab ridho surganya atau masuk surganya, tapi ke suami. Ya. Jadi memang ini kedudukannya luar biasa. Maka oleh karena itu setiap wanita wajib memahami masalah ini betul-betul, dan setiap orang tua mengingatkan anak perempuannya. Kunci surganya istri di suami. Ya. Dan ini poin pertama. Ini masalah keridoan dan taat. Keridoan dan taat. Ketaatan yang penting di sini adalah, tapi tadi Rama singgung, ya, ada pengecualian. Karena kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak boleh ada ketaatan pada makhluk. Di sini istri pada suaminya, anak pada orang tuanya misalnya, bawaan pada atasannya, masyarakat pada pemimpinnya misalnya. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang berbuat maksiat pada Sang Pencipta. Dalam riwayat lain, la ta'ata illa fi ma'ruf. Tidak ada ketaatan kecuali pada hal yang dibolehkan. Nah, selama suami itu ngajak sesuatu yang tidak ada bau haram dalam agama, tidak dilarang. Kayak misalnya, tolong temanin saya di sini, ayo kita jalan sama-sama ke sana, ayo layani ini, ayo gini dan gitu. Maka itu wajib bagi dia. Wajib nurut. Jadi memang ini mencari keridhaan. Dan di sini memang sang istri harusnya memahami ini perintah Allah dan Rasulnya. Dia tidak ada lagi suaminya, tapi dia lihat perintah Allah dan Rasulnya. Banyak kan dalam agama itu, kayak kita bangun sholat malam, kayak kita pergi berjihad, itu kan semua butuh pengorbanan yang besar. Kalau kita faham itu adalah perintah Allah dan Rasul dan kita kejar keutamaannya, maka akan mudah untuk dikerjakan. Ini poin pertama, itu kan yang merupakan kewajiban istri, kewajiban istri yang merupakan hak suami. Kemudian yang kedua, ini masalah tadi, masalah biologis itu. Jadi setelah keridhaan itu adalah masalah biologis. Jadi kita ini laki-laki memang Allah karunia sperma itu ada kandungan zat panas, ada api yang memang dia itu panas. Dia kalau tidak terlampiaskan
kuasa Allah SWT. Karena kan di situ bibit manusia. Jadi dia harus dituangkan supaya akhirnya manusia itu ada regenerasi kan. Nah, sekarang kalau supaya itu mau dituangkan, Allah berikan kita syahwat, Allah berikan kita rasa suka dan segala macam. Sehingga mau dituangkan. Kalau tidak kan mungkin kita tidak akan mau berpikir itu. Nah, kalau dia tidak dituangkan justru biasanya lebih banyak mendatangkan emosi. Nah, dalam rumah tangga itu banyak perempuan yang tidak paham. Suaminya emosional justru karena biologisnya terbengkalai. Tapi kalau biologisnya terpenuhi, tadi yang saya bilang sebenarnya dari 100% pelayanan itu 50% itu adalah biologis. Kapan dia bisa memenuhi itu, maka pasti hati suaminya lunak. Setuju, Zat. Lancar-lancar aja pasti semuanya. Ya Ram ya. Dan ini mungkin berbeda, mungkin anak nyebrang sedikit. Ustaz. Biologi suami ini sama istri berbeda, Ustaz ya? Oh, beda sekali. Itu sudah jelaskan panjang lebar oleh para ulama. Perempuan tidak punya apa-apa kecuali sel telur. Dan ini terjadi juga pada hewan, bukan cuma manusia. Mereka itu walaupun tidak terjadi interaksi biologis, mereka nggak ada masalah. Kalau laki-laki nggak bisa. Makanya santai aja dia. Main handphone pulang kerja gitu tadi. Ya. Kita yang gemeter. Iya. Dan memang terlalu banyak hadits berhubungan dengan masalah itu. Terlalu banyak. Bahkan saking pentingnya masalah biologis itu sampai Aisyah mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah SAW kalau menemukan kami sedang haid berhalangan dan beliau ingin menggauli kami. Berarti dalam kondisi beliau poligami ya, punya beberapa orang istri, tapi tetap aja wanita istri beliau yang sedang haid beliau gauli. Jadi saking luar biasanya pengaruh sperma itu kan, sampai tetap ada kebutuhan walaupun istri itu sedang haid. Jadi kata Aisyah menggambarkan, kami kalau sedang berhalangan atau sedang haid dan Rasulullah SAW ingin menggauli kami, maka beliau menyuruh kami mengencangkan kain di tempat keluar darah, kemudian beliau menggauli kami. Karena istimta atau menikmati istri itu dibolehkan dalam keadaan apapun, gitu kan? Dalam dengan gaya apapun kalau bahasa kita, kecuali dua hal yang dilarang: meletakkan kemaluan di kemaluan pada saat haid atau nifas, dan memasukkan kemaluan laki-laki ke dubur wanita. Selain daripada ini tidak ada masalah. Contoh misalnya onani haram kalau laki-laki kerjakan sendiri, tapi di saat istri yang lakukan tidak haram. Misal contoh, jadi dia bisa istimta, dia bisa menikmati itu. Jadi saking besarnya pengaruh sperma sampai seperti itu. Dan Nabi SAW pernah mengingatkan juga para sahabat. Satu waktu Nabi SAW lagi jalan dengan para sahabat, tiba-tiba beliau mampir di rumahnya, lalu kemudian beliau biologis. Dan beliau keluar dalam kondisi sudah mandi. Dan para sahabat faham kalau Nabi SAW baru saja melakukan hubungan biologis. Dan beliau mengatakan, ketahuilah bila seseorang di antara kalian merasa terganggu dengan wanita di luar rumahnya, saya yang bukan halal buat dia, kembalilah ke istrinya karena istrinya memiliki apa yang dimilikinya. Ini yang bahaya nih, pulang kerja ketemu lawan jenis, satu kereta gitu kan, pulang istri nolak, itu yang bahaya, Ustaz. Nah itu poin berbahaya sekali. Makanya sang istri itu dia harus betul-betul pintar memanage waktu. Jadi kalau suami sudah mau pulang, dia udah anak ini sudah aman. Nah ini masalah handphone ini memang tidak boleh disentuh lagi. Memang dia ini kesibukan dengan medsos, dengan handphone ini membuat dia melupakan kewajiban dia. Jadi anak-anak itu sudah selesai makannya, sudah mandi. Kalau perlu suami mungkin pulang sudah diistirahatkan gitu kan. Jadi memang dia punya waktu dengan suaminya. Nah itu harus dilakukan memang. Kalau kita bahasakan, kalau saya pulang handphone taruh ya, boleh saat gitu? Boleh, tetapi nanti kita bahas. Jadi dalam membahasakan kepada wanita juga ini beda. Kalau anak sama antum nih, laki-laki sama laki-laki, beran, anak nggak suka antum pegang handphone kalau dia ngomong. Antum langsung bisa ngerti. Belak-belakan gitu ya. Karena kita laki-laki sama laki-laki dan kita ini dominan akal. Akal itu masalah solusi. Kalau kita dapat teguran atau kita dapat sapaan dan kita ada sesuatu yang kita lihat butuh perhatian, pikiran kita langsung ke solusinya. Kalau perempuan tidak, mereka dominan perasaan. Jadi mungkin dengan merayu dia, sehingga dia meninggalkan handphonenya itu. Gitu. Misal masa kamu lebih pilih handphone dari aku sih? Dipilih kata-katanya. Atau bahasa-bahasa apa? Nah itu mungkin menghadapi istri dengan menghadapi anak ini hampir sama. Beda tipis gitu. Nah, Imron jago itu, Ustaz. Jadi memilih kata-kata yang tepat. Gitu. Jago Imron. Gimana, Ron? Oke, dalam masalah hak biologis ini, supaya kita laki-laki juga terpenuhi, maka kita perlu memahami kejiwaan wanita. Mereka itu ada masa-masa di mana seperti menjelang haid misalnya. Iya benar, Ustaz. Kadang-kadang beda suasananya. Emosinya, ya, kejiwaannya dia memang tidak bisa kontrol kadang-kadang.
Atau mungkin dalam kondisi dia punya permasalahan. Kita ini laki-laki memang Allah ciptakan sudah biasalah nagih utang, punya masalah. Panas-panasan dulu. Ya, jadi kita ini kayak orang yang memang memang orang luar rumah, orang yang siap menghadapi permasalahan lah, jihad, gitu, cari nafkah, ngantar jenazah. Nah, kalau perempuan memang enggak. Jadi mereka tuh kalau ada masalah mungkin lebih sensitif dalam masalah-masalah seperti ini. Nah, bagaimana kita pintar-pintar di sini untuk bisa merayu dia lah, gitu kan. Makanya kata Nabi SAW, mulailah biologis kalian dengan utusan-utusan. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa itu utusan-utusan? Nabi menggunakan bahasa Rasul. Iya, utusan. Ya, lalu kata Nabi SAW, ciuman. Oh. Ya, jadi dicium, dirayu, dielus, gitu kan. Yang romantis. Diajak makan sama-sama, diberikan hadiah. Nah, sehingga dia terbelilah si tanda kutip dan kemudian terjadilah interaksi. Nah, biasanya ini contoh, ini sebagai contoh saya di hewan-hewan itu kan biasanya ada jenis hewan jantan dia mengeluarkan suara tertentu. Oh iya, saya tahu. Atau di ayam biasa ya ada kepakan sayap. Iya. Dan tentu itu sebenarnya itu seperti itu bahasanya, kalau kita kan manusia berbeda. Cerminan seperti itu lah ya. Ya, maksudnya ada upaya dari sang jantan ini Memikat si betinanya. gitu. Mungkin contoh saja ya, banyak juga ikhwah kita ini yang tidak paham masalah ini. Mereka pulang kerja betul memang capek, tapi kan antum kena asap di luar rumah, antum berantakan lah penampilannya, badannya bau, tiba-tiba lihat istri yang sudah cantik, udah mandi, langsung mau dijama aja. Kan kita bisa bayangkan bagaimana kalau istri kita yang sedang mau biologis sementara dia masih bau masakan, bajunya masih kotor, kan tidak pantas. Jadi yang masuk akal juga, kita masuk rumah mungkin yang paling bagus tuh kita mandi dulu, fresh, pakai parfum, pakai baju yang bagus, duduk ngobrol, dengarin dulu lah mungkin 15 menit setengah jam problem dia selama 8 jam kita tinggal apa aja sih, dia buat apa saya tadi. Jadi dia tuh merasa kita hadir dalam hidupnya. Nah, setelah itu baru kita bisa masuk ke interaksi biologis. Dibeli dulu berarti ya. Jangan langsung minta hak jor-joran gitu. Ya. Dipikat dulu dengan kata-kata yang romantis. Gimana? Jangan buka di sini. Nah, itu yang kedua itu. Jadi itu masalah biologis. Dan ini Pak suami istri wajib merenungi hadis Nabi SAW waktu sahabat-sahabat miskin datang dan mereka mengatakan begini, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kaya kami mengalahkan pahala kami. Karena kami sholat, mereka sholat, kami puasa, mereka puasa, tapi mereka mengalahkan kami dari sedekah harta mereka. Ajarkan kami amalannya, kami bisa menyamai sedekah mereka. Kata Nabi SAW, Allah memberikan kalian banyak sekali sumber pahala. Lalu Nabi rincikan lah, tapi diantaranya kata Nabi SAW, di kemaluan kalian ada sedekah. Nabi sebutin kemaluan karena orang miskin ini, di masa itu mereka menikah mudah. Ya, mereka menikah sama orang yang sepadan, sekufu, udah menikah walaupun mereka sama-sama tidak mampu. Jadi interaksi biologis kalau sudah suami istri gratis kan gitu. Mereka bukan kayak pelacur harus bayar segala macam. Maka Nabi SAW bilang di kemaluan kalian ada sedekah yang besar. Maksudnya besar sekali dibandingkan setara dengan sedekahnya orang-orang kaya itu. Sahabat faham, lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, apakah kami menggauli istri kami, dapat kenikmatan kami, dapat pahala juga? Kata Nabi SAW, kalau kalian letakkan pada yang haram dapat dosa gak? Kalau zina. Anda tanya. Dan, tapi sahabat sudah gak jawab lagi karena sahabat sudah faham. Ya. Kata Nabi SAW, begitu juga kalau kalian letakkan pada yang halal. Jadi suami istri itu harus faham, setiap interaksi biologis berarti dia dapat pahala besar setara dengan besarnya dosa zina kalau didosa. Karena kan Nabi SAW berikan gambaran kalau dia letakkan pada yang haram, zina dosa besar nggak? Dosa. Nah kalau dia yang halal pahalanya besar loh. Oh ini kalau pada paham pada semangat nih untuk Harusnya begitu. Iya, besar parah ya dong. Ya memang begitu. Harus dibahasakan. Kan setiap ibadah itu supaya kita termotivasi untuk mengerjakan, kita harus cari tahu janji Allah. Tahu ilmunya dulu ya Ustaz. Ya, jadi kayak misalnya kita ingin rajin sholat malam. Ya, sebelum sholat malam baca dulu keutamaan sholat malam itu. Jadi kita tahu apa yang kita dapatkan kalau sholat malam. Sebelum baca Quran, baca dulu keutamaan baca Quran itu supaya kita termotivasi mau baca Quran. Sebelum sedekah, sebelum haji dan umroh, sebelum apa saja, baca keutamaannya 5-10 menit kita akan tahu, oh saya dapat ini ternyata. Termasuk orang jihad, berperang, menumpahkan darah, kan apa yang membuat orang berani untuk menumpahkan darahnya? Karena dia tahu, oh saya dapat ini loh misalnya. Nah seperti itu, sama dengan biologis itu. Kalau enggak orang bermalas-malasan. Ada banyak di pengajian itu seringkali ibu ummahat kita mengirimkan pertanyaan via kertas, Ustaz bagaimana saya harus bersikap? Seperti tadi kalau misalnya suami nggak dilayani, ada banyak juga istri yang mengeluh sama.
suaminya nggak layani. Dia sudah dandan, dia sudah rapi, dia sudah coba segala macam, tapi suaminya memang nggak mau sentuh dia. Misal, kan jadi masalah. Sampai pernah ada kasus si istri ini sengaja menaruh obat perangsang di minuman suaminya supaya suaminya mau menggauli dia. Jadi memang ini masalah permainan syaitan. Tadi saya bilang kalau rusak biologis itu, rumah tangga 50% sudah rusak. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis sahih, iblis itu punya singgasana di lautan. Dan dia ingin menyaingi Allah karena singgasana Allah kan di atas air. Allah mengatakan wa kana arsyu 'alal ma'. Singgasana Allah di atas air. Tapi kata Nabi SAW, iblis tidak akan pernah menyaingi Allah. Dan setiap hari anak cucunya melaporkan, saya baru membuat orang membunuh, saya baru membuat orang mencuri. Bagi iblis yang gak biasa. Sampai ada yang mengatakan, saya baru menceraikan suami istri. Maka kata si iblis, kamu jagoannya. Bagaimana cara menceraikan suami istri? Nanamkan bibit-bibit kebencian. Bermula di situ bibit paling pertama adalah kalau bertengkar mereka tidak biologis. Karena kapan mereka biologis cair tuh masalahnya. Oh, oke. Biologisnya harus tidak. Jadi ngambekan sedikit aja 2 hari 1 minggu nggak biologis. 2 hari 1 minggu kayak kenal tuh. Ini kehilangan pahala dan sangat membuka pintu-pintu syaitan nih. Makanya tidak boleh rusak biologis itu. Nah, semua yang berhubungan dengan masalah yang bisa membangun, mengembangkan, memperindah biologis itu wajib dilakukan. Kayak tutur kata, gitu kan. Pokoknya semua cinta, rindu, apalah kekasih itu tuangkan semua kepada pasangan. Gombal-gombalnya pelajarin lagi tuh. Supaya nanti kalau dia pun digombal oleh orang lain tidak mempan. Benar, Ustaz. Saya udah dibuat, suami saya sudah sering bilang kok, gitu kan. Jadi berasa paling cantik sedunia ya, Ustaz. Ya. Terus berpenampilan yang menarik bagi dia kan gitu. Yang umum lah orang pakai baju kaos ketat, orang pakai celana dalam khusus gitu terus kemudian pakai parfum yang disukai oleh dia gitu kan. Itu semuanya hal-hal yang positif saja. Kalau dia sampai effort kayak gitu, Ustaz, apakah ada tambahan pahala buat dia, Ustaz, ketika dia berusaha lebih maksimal lagi? Tentu. Iya. Tentu. Di ibadah itu kapan dia dikemas, kemasannya itu dan nilai pahalanya sendiri. Contoh misal si A sama si B, dua-duanya mau sholat malam. Yang satu si A ini pada saat dia bangun sholat malam, dia terkaget. Yaudah dia sholat aja dengan baju yang dia pakai, kaos misalnya, sarung misalnya, yaudah dia sholat aja, dapat pahala, tapi hanya sekedar pahala sholatnya saja. Kalau si B, kita kasih contoh si B ini enggak, dia sebelum tidur, dia udah siapin pakaian khusus yang dia mau pakai, dia udah bubuhi parfum, dia udah siapkan kopi khusus, dia sudah siapkan bacaan ayat Al-Quran yang dia mau baca, berapa ayat misalnya, berapa rakaat dia mau sholat, jam berapa dia bangun, ada kemasannya. Kemasannya ada nilai pahala sendiri. Oke. Orang kalau si A misalnya mau sedekah, dia ya tidak lihat dari awal, tapi begitu di jalan lihat orang miskin, kesian dikeluarin dari kantongnya uang Rp5.000 misalnya. Beda pahalanya dengan si B yang mengemas. Memang dia sudah sendirikan di kantong sebelah kiri atau sebelah kanan, 100.000 tuh saya kasih orang miskin. Memang dia sudah lihat dari awal. Uangnya itu pun baru, masih grass gitu kan, belum pernah disentuh orang, mungkin uang-uang baru dari bank. Nanti dia kasih khusus orang miskin. Jadi dia sudah mengemas itu. Walaupun nilainya sama, pahalanya beda, Ustaz. Nah, karena ada kemasannya. Ada effort sedikit gitu. Ya. Jadi butuh kemasan. Nah, di sini juga bisa kita bumbuhi dengan hadis Nabi SAW, tahadu tahabu, saling memberikan hadiah karena akan saling mencintai. Gitu ya. Jadi sering aja pulang bawa sesuatu, makanan atau apalah. Saya pernah pulang ke rumah, itu hanya karena waktu itu saya buru-buru pulang dari pengajian, saya hanya bisa bawa 2 permen, gitu kan. Mampir ke satu kios, beli permen yang ada makanan anak, mainan anak, permen anak-anak yang ada payungnya, lollipop gitu kan. Saya cuma beli 2. Terus saya bilang, saya bawain sesuatu nih buat kamu. Saya sudah nunggu apa nih, saya keluarin, ini cuma ini yang saya mampu beli. Tapi karena saya kasih dengan tulus, dia dengan senyum menerimanya dan kami berdua makan itu. Dia pegang satu yang sambil kita ngobrol. Masya Allah. Tuh suami-suami tuh murah ya. Cuman 2 permen doang tuh. Masya Allah. Jangan malas-malasan buat ngerayu istri makanya. Cuman 2 permen. Harus bisa lebih. Harus bisa lebih, jangan permen doang. Ya mungkin bisa yang lain. Mungkin misalnya beli kue. Saya pernah di pengajian di Tablik Akbar di salah satu kota gitu. Kok ada unik benar, saya pernah kali lihat gitu ya. Pas menuju ke penginapan di kota itu, di pinggir jalan ada satu mobil khusus jual bunga mawar yang ditata rapi. Tapi warnanya tuh unik-unik. Ungu, biru, dongker gitu-gitu kan. Yang saya sendiri jarang lihat gitu. Tapi sudah ditata rapi dan penatanya juga unik. Saya tidak pernah lihat di Jakarta. Hanya saya bilang sama teman-teman tadi itu, berhenti sebentar. Kenapa Ustaz? Saya mau beli bunga itu. Mereka tunggu. Saya beli habis itu bawa ke mobil.
Ustaz untuk siapa? Untuk istri saya. Masya Allah. Loh Ustaz belikan istri? Ya mereka semua berapa 7-8 orang di mobil itu semuanya kayak kaget, kok beli itu ya buat istri. Loh antum gak pernah beli buat istri antum? Enggak Ustaz. Loh harusnya beli sesuatu. Bisa membuat dia terbeli hatinya gitu kan, merasa ada perhatian khusus dari suami. Masya Allah, antum udah mencontohkan nih Sat ya, udah ngajarin kita semua nih. Mungkin pada nggak tahu nih kalau antum seromantis itu Sat. banyak orang belum baru tahu nih, Masya Allah ya. Udah kalau fix that, Masya Allah. Jadi itu memang berhubungan dengan masalah biologis tadi. Jadi yang pertama itu adalah ketaatan, taat dan keridhaan. Yang kedua masalah biologis. Nah yang ketiga ini berhubungan dengan masalah izin. Nah, ini hak suami nih, kewajiban istri. Jadi setiap istri kalau mau keluar atau mau aktivitas apapun itu izin sama suaminya. Terutama kalau keluar rumah atau memasukkan orang dalam rumah. Nah begitu dalam hadis disebutkan. Jadi kata Nabi SAW, makna hadisnya kalau seorang wanita keluar dari rumah tanpa izin suaminya, maka dilaknat sampai dia kembali. Kalau dalam riwayat lain, dan termasuk hak kalian dari istri kalian adalah mereka tidak boleh memasukkan siapapun ke dalam rumah kalian yang kalian tidak sukai. Nah berarti memang minta izin keluar dan juga memasukkan orang ke dalam rumah. Bahkan termasuk penyempurnaan adab dalam masalah hak yang ketiga ini, yaitu si istri tidak mengelola harta atau apapun keputusan dia kecuali dia libatkan suaminya. Bagaimana pendapat kamu begini? Kalau saya begini seperti apa? Gitu ya. Betul dia melibatkan suaminya. Itu dalam kata Nabi SAW ya. Waktu ditanya, ayun nisa'i khair. Wanita mana yang paling baik ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, idza ra'aitaha tasurruk. Kalau kau lihat kepadanya kau akan senang. Wa idza amartaha tuti'uk. Kalau engkau perintahkan dia patuh. Wala tukhalif fi maliha wa nafsiha. Dan dia tidak pernah bertolak belakang dengan keputusanmu sebagai suami di dirinya atau di hartanya. Nah itu wanita termasuk yang terbaik. Si istri wajib izin walaupun harus ke rumah orang tuanya. Wajib izin sih? Wajib izin. Nah makanya saya juga sering sampaikan supaya para suami itu memudahkan, supaya jangan bermasalah di sini. Bilang aja setiap kali kalau mau izin, kalau mau keluar izin ya, walaupun saya belum balas, yang penting sudah ketik WA misalnya. Sudah informasi. Saya izin ya kesini ya misalnya ya. Mungkin kita lagi kebetulan sibuk kerja, lagi di jalan tidak sempat, sementara dia urgent harus misalnya ketemu orang tuanya, ya kan? Atau harus bawa anaknya ke rumah sakit. Maka ini semua yang penting dia sudah menyampaikan. Tapi tidak boleh keluar tanpa izin. Tidak boleh keluar tanpa izin. Kemudian yang keempat itu juga tidak boleh melakukan ibadah sunnah, terutama di sini puasa sunnah. Ya, sementara suaminya ada kecuali dengan izinnya. Jadi kayak misalnya hari Senin, si istri ini biasa puasa Senin, tapi karena suaminya lagi cuti di rumah hari Senin, dia harus izin dulu tuh. Saya misalnya hari Ahad nih, saya besok hari Senin mau puasa, kan kebetulan kamu cuti. Kira-kira bisa nggak saya puasa? Nah kalau dia bilang tidak ya enggak. Atau kalaupun dia puasa misalnya diizinkan dan tiba-tiba suami minta dilayanin biologisnya, makan sama-sama, dia harus batalin. Karena kan kalau ketemu antara hak Allah yang wajib dengan hak makhluk yang wajib, kita dahulukan hak Allah. Kayak contoh misalnya kita lagi sholat fardu, kemudian anak lagi sholat fardu atau istri sholat fardu. Si anak dipanggil oleh orang tuanya, ada hak wajib kan menjawab hak wajibnya makhluk ya. Saya ibu panggil nak atau ayah panggil nak, tapi si anak lagi sholat wajib, nggak boleh dia batalin sholat wajibnya karena ini hak Allah wajib ketemu dengan hak wajibnya makhluk. Tapi kalau ketemu antara hak sunnahnya Allah dengan hak wajib makhluk, misalnya contoh sholat tadi si fulan ini lagi sholat sunnah, dipanggil oleh ibu atau ayah, dia wajib batalkan. Nah, begitu juga dengan suami, suami lagi panggil istrinya. Di sini hak wajibnya makhluk untuk dijawab. Tapi dia lagi sholat sunnah, dia batalin. Nah, begitu juga dengan kalau dia lagi puasa sunnah. Biasanya kalau suami yang minta dilain, segala macam ya dia harus batalkan. Masya Allah. Nah ini kurang lebih merupakan hak 4 poin yang merupakan saya simpulkan hak suami yang merupakan kewajiban istri. Jadi ada 4 Ron. Coba diulang. A. Taat dan ridho. B. Biologis. C apa tadi? izin. Izin. Yang D. Yang keempat tadi masalah
apa tadi? Ibadah sunnah. Ibadah sunnah. Puasa sunnah harus. Jadi hak sunnahnya Allah itu kalau ketemu hak wajibnya Ya, manusia, kalah sama wajibnya manusia. Nah, begitu loh. Jadi intinya ini harus disampaikan, bukan disampaikan ya Ustaz ya. Suami dan istri juga harus tahu ya Ustaz ya. Ini dibahasakan. Tadi yang Ustaz bilang 4 mata Ya. ngomong pelan-pelan gitu. Dan maksudnya ini mumpung ya kalau ada bujang-bujang yang nonton gitu loh sebelum menikah. Nah ini ilmunya nih. Cari tahu nih ilmunya dulu. Bukan bujang sih. Oh, ini ahwat-ahwat kita. Ya, Kan untuk betul. hak suaminya. Cuma kan suami juga harus tahu juga gitu loh. Boleh. Maksudnya biar bisa disampaikan pasangannya. Nanti kita khususkan aja satu sesi khusus kita balik. Nah, Nah, setelah ini saat langsung kita balik. iya, Ana yakin nih Apa? episode ini banyak yang komen ibu. Kok ini gitu? Nah, ternanya, kapan yang haknya istri kapan? Sabar Bu, sabar. Kita lagi produksi nih Bu. Doain lancar semuanya Bu. Apa nggak usah cukupin aja ya? Gimana? Jangan. Jangan nanti panjang. Nah, itu nanti egois. Oh, egois. Ya. Oke. Banding, Masya Allah. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz untuk ilmunya dari awal tadi. Masya dari Allah. poin Daging pertama semua tuh. sampai dengan poin keempat. Dan itu bukan hanya untuk istri, tapi buat kita para suami juga Ya, harus paham juga. harus paham. Supaya bisa menyampaikan. Bisa menyampaikan dan bukan buat istri juga, bahkan buat anak perempuan ya. Anak di rumah ada 2 anak perempuan, Imron juga. Gitu. Insya Allah. Allah itu harus disampaikan benar-benar karena kalau nanti mereka menikah pun itu harus dilakukan gitu loh. Ya. Tapi, insya Allah cukup sampai sini Ustadz. Dan teman-teman yang menyaksikan program ini, kita akan ketemu lagi di episode berikutnya ya. Jangan tunggu sama ibu-ibu nanti. Oh, Masya Allah. Tungguin aja ya Bu. Tapi insya Allah kita akan ketemu lagi di program kita diskusi Dialog seputar keluarga Islami. Diskusi dialog seputar keluarga Islami.